Video ini melanjutkan pembahasan bagaimana menentukan harga jual produk menu yang menarik agar banyak terjual dan mendapat keuntungan optimal. Saya menyarankan Anda menonton 2 serangkai video tersebut agar dapat memahami esensi tujuan pembelajaran kelas ini bahwa untuk memperoleh keuntungan optimal berbisnis kuliner restoran, Anda mesti menguasai 2 dimensi ini, mengelola food cost dan mengelola harga. Sekarang silakan pelajari video ini dulu sampai selesai supaya dapat memahami dan menerapkannya dalam praktik bisnis Anda. Senang bertemu Anda di channel Helm Work. Saya Hendra Mardoyo kembali menemani Anda belajar manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi dalam mengembangkan bisnis kuliner, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi. Banyak pengusaha kuliner restoran merenung, bertanya, dan mencari jawaban. Bagaimana mendapatkan keuntungan lebih baik tanpa mesti menaikkan harga? Dan bagaimana menetapkan harga lebih tinggi tapi tetap menarik pembeli? Wajar saja mereka merenungi hal tersebut karena menyangkut eksistensi bisnis dan masa depan perusahaan. Tapi, adakah cara untuk mewujudkan hal tersebut? Memang tidak mudah menjawab problematika itu, apalagi dengan kondisi ekonomi keuangan Indonesia yang belum bertumbuh sempurna. Saya suka menikmati nasi rames ala Singapura bila sedang berkunjung ke negara itu. Dari dulu harganya $3 Singapura tidak naik-naik. Tetapi kurs rupiah yang dulu 2.000 bergeser ke 5.000, kemudian jadi 7.000, sekarang hingga 10 ribuan, membuat saya mesti mengeluarkan uang lebih banyak untuk nasi rames $3. Saya perlu membuat disclaimer ini agar Anda memahami kondisi yang ada. Apabila tidak mulai melakukan hal kecil berdampak besar seperti yang saya bahas, maka kondisi tersebut jelas-jelas akan mengganggu kelangsungan bisnis Anda. Mari kita mulai dengan dimensi pertama. Mengapa mengelola food cost dan bagaimana caranya? Dengan memahami diagram ini, Anda dapat melihat bahwa porsi biaya terbesar dalam bisnis kuliner restoran adalah food cost, sekaligus menjadi faktor penentu profitabilitas yang Anda peroleh. Sehingga harus menjadi prioritas perhatian dalam mengelola food cost, karena apabila Anda lalai atau gagal mengelolanya, katakan food cost melonjak 5%, maka berarti keuntungan Anda pun tergerus 5%. Walau demikian, dari awal saya ingin menegaskan, Anda mesti mengelola food cost secara bijak. Banyak cara yang dapat Anda lakukan tanpa harus mengorbankan kualitas produk, cita rasa, dan yang terpenting, kepuasan pelanggan. Saya ingin mengajak Anda fokus melakukan perbaikan fundamental di 3 aspek ini. Proses pengembangan produk, mengoptimalkan pengadaan bahan baku, dan pengawasan biaya bahan makanan. Mari saya jelaskan langkah kecil berdampak besar yang perlu Anda lakukan. Pembentukan komponen food cost, apakah 25% atau 35%, bahkan 45%, semua bermula dari tahap pengembangan produk. Anda dapat memproyeksikan suatu produk menu akan masuk kategori star atau plow horse di menu engineering sejak dari awal pengembangan produk. Apabila food cost relatif rendah, akan menjadikan dia star apabila banyak terjual. Food cost relatif tinggi menjadikan dia plow horse bila banyak terjual. Anda paham maksud saya? Jadi jangan ribut food cost tinggi atau mengeluh keuntungan Anda kurang besar saat produk menu itu sudah berjalan dalam operasional. Mestinya dari awal Anda sudah paham hal itu akan terjadi demikian.
Sekarang, tekan tombol pause video ini. Silakan buka tugas file Excel menu engineering sesuai bisnis Anda. Saya akan menunggu Anda kembali. Sudah siap? Perhatikan angka median margin level di sumbu koordinat grafik tersebut. Berapa margin level Anda? Caranya, letakkan mouse di garis sumbu Y, maka akan tampil angka, kalau dalam contoh file yang saya berikan, 18.000. Artinya, kalau perbandingan food cost dan harga jual suatu produk menu menghasilkan margin keuntungan lebih dari 18.000, maka akan menjadi star. Sebaliknya, margin kurang dari 18.000 akan menjadi low horse. Contoh, berapa margin keuntungan nasi rames ayam rendang? Harga jual 30.000 dikurangi food cost 10.000 jadi 20.000, bukan? Karena lebih besar dari median margin 18.000, maka masuk kategori star. Dengan demikian, sekarang Anda memiliki patok keuntungan sebagai dasar menetapkan food cost dan harga jual. Nah, bagaimana kalau untuk pengusaha yang baru memulai bisnis? Bagaimana mendapat patok keuntungan? Kan belum ada menu engineering-nya. Anda dapat mengacu pada blueprint konsep kuliner restoran tersebut. Segmen pasar atau profil customer seperti apa yang menjadi target bisnis Anda? Bagaimana status ekonomi sosialnya dan berapa daya beli mereka? Menetapkan harga jual melampaui daya beli mereka akan membuat penjualan tidak memenuhi target atau harapan bisnis, akhirnya berdampak produk itu akan menjadi puzzle bahkan dog. Jadi perlu ada kesesuaian antara jumlah penjualan dan tingkat keuntungan agar produk itu banyak terjual dan menghasilkan keuntungan optimal. Berdasarkan patok keuntungan yang Anda proyeksikan tadi, Anda memiliki budget food cost, katakan 10.000, sebagai ruang gerak mengembangkan kreasi produk menu. Anda boleh menggunakan bahan baku apa saja atau merek tertentu selama masih dalam budget itu. Apabila food cost produk menu yang Anda hasilkan melebihi budget, jelas mengurangi keuntungan apabila harga jual tidak ditambah untuk kompensasi. Tetapi konsekuensinya, mungkin jumlah penjualan akan berkurang apabila pembeli merasa harga itu lebih mahal dari persepsi nilai produk tersebut. Walau food cost melampaui budget, tetapi kreasi produk yang Anda ciptakan melampaui ekspektasi customer sehingga mau membeli dengan harga yang lebih tinggi, maka keuntungan yang diperoleh tidak akan berkurang, bahkan bisa lebih menguntungkan. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan setelah launching produk tersebut Anda mengeluh keuntungan berkurang akibat food cost tinggi. Jangan pernah berpikir untuk mengurangi kualitas atau mengganti bahan baku demi menekan food cost supaya Anda lebih untung. Hal tersebut justru akan berdampak buruk pada kelangsungan bisnis Anda. Nanti di video ini, saya akan bercerita akibat fatal bila Anda melakukan hal tersebut. Pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang agar tidak ketinggalan upload videonya. Selanjutnya, Anda perlu mengoptimalkan rantai pasok bahan baku agar dapat membantu menghemat food cost, yang akhirnya memberi kontribusi profitabilitas pada bisnis Anda. Pertama, lakukan evaluasi penggunaan bahan baku dalam standar resepi, agar Anda mengetahui intensitas pengadaan persediaan barang dan peluang mengoptimalkan rantai pasoknya. Untuk lebih jelasnya, silakan buka file Excel sistem varian yang sudah Anda pelajari di video menghitung food cost. Sekarang, tekan tombol pause dan saya akan menunggu Anda kembali. Bagi Anda yang belum memiliki file Excel dan belum menonton video tersebut,
Silakan nanti pelajari topik itu, sementara Anda boleh menyimak dulu. Sudah siap? Tolong buka sheet resipi Excel Anda. Waktu itu saya minta Anda membuat standar resepi produk menu jualan Anda. Jadi seperti ini, bukan? Apakah Anda sudah membuat standar resepi sesuai bisnis Anda? Ayo, kita lanjutkan mengoptimalkan penggunaan inventory tersebut. Insert kolom E dan F, kemudian buat tabel baru seperti itu. Ketik rumus menghitung ada berapa menu yang menggunakan barang tersebut. Kemudian ketik rumus mengidentifikasi langkah pengoptimalan yang nanti Anda perlu lakukan. Selanjutnya sorot kedua sel itu dan tarik ke bawah untuk mengcopy rumus tersebut ke seluruh baris di bawah. Terakhir, sorot kolom F dan berikan conditional formatting icon set dengan setting seperti ini. Sekarang Anda dapat melihat langkah pengoptimalan masing-masing barang. Silakan langsung kerjakan file Excel inventory bisnis Anda supaya dapat menerapkan pembelajaran ini dan memetik manfaat sekarang juga. Ada 3 langkah mengoptimalkan rantai pasok yang dapat Anda lakukan, yaitu streamline, optimize, dan capitalize. Streamline dilakukan untuk bahan baku yang digunakan 1 atau 2 menu saja. Anda perlu merampingkan inventory barang atau produk menu tersebut. Karena tidak efisien memaksakan pengadaan barang itu, Anda mesti membayar lebih mahal. Bagaimana bila produk menu tersebut penting atau berdampak terhadap bisnis Anda? Itulah yang dimaksud dengan optimize, yaitu mengoptimalkan barang tersebut. Artinya, Anda perlu mengembangkan kreasi menu baru menggunakan bahan baku itu. Anda perlu mengalihkan supplier atau merek barang tersebut agar pembeliannya dapat bergabung dengan pemasok utama Anda, sehingga bisa mendapat harga lebih baik. Semakin banyak menu menggunakan suatu bahan menu akan semakin baik. Dan itulah tujuan Anda melakukan strategi capitalize, yaitu menyinergikan pembelian bahan baku Anda agar memiliki kekuatan bernegosiasi dengan supplier. Prinsipnya, supplier akan mendikte saat pembelian Anda sedikit. Mereka jual mahal. Sebaliknya, bila jumlah belanja Anda besar, mereka justru akan merendah, membujuk Anda mau membeli dari mereka. Jadi Anda mesti pandai mengelola kapan harus streamline, bagaimana cara optimize, dan menghimpun kekuatan untuk capitalize. Berikut saya berikan beberapa ide efisiensi lainnya yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan rantai pasok. Buat ketentuan standar specification pembelian dan penerimaan barang untuk memastikan Anda hanya membeli bahan baku sesuai standar resepi. Contoh, apabila standar resepi hanya mensyaratkan berat 1 kilo hingga 1,1 kilo, membeli atau menerima ayam broiler berat 1,2 kilo bukan sekedar melanggar standar. Kelebihan berat 10% itu pasti akan membuat food cost Anda meningkat pula. Kembangkan kreasi produk untuk mendapatkan zero waste. Artinya, bahan baku yang Anda beli terserap atau digunakan semua tanpa ada yang terbuang. Contoh, membeli ayam per ekor akan lebih murah ketimbang membeli bagian tertentu. Sebaliknya, Anda perlu mengembangkan kreasi kuliner lain untuk menyerap atau menggunakan semua bagian agar minimal yang terbuang. Lakukan bulk purchase, yaitu membeli dalam jumlah banyak dari distributor utama, bahkan langsung ke pabriknya, sehingga Anda mendapat harga paling murah. Hindarkan penggunaan jasa supplier kecil, karena setiap tangan perantara mengambil keuntungan
harga jadi lebih mahal. Cari tahu siapa supplier utama atau distributor di mana Anda dapat membeli langsung. Lihat-lihat website atau pameran agar Anda tidak terpaku pada supplier yang ada. Kalau perlu, Anda boleh memata-matai kompetitor saat mereka menerima pengiriman barang. Anda boleh melakukan negosiasi partial shipment, yaitu pembelian jumlah banyak, dengan kondisi pembayaran bertahap sesuai jadwal pengiriman barang. Distributor utama atau pabrik biasanya tidak berkeberatan karena sejatinya mereka juga ingin menjual dalam jumlah banyak. Itu sebabnya Anda mesti mampu menghitung perkiraan kebutuhan bahan baku 2 hingga 3 bulan pemakaian sesuai tren perkembangan bisnis, agar Anda leluasa mengoptimalkan pengadaan rantai pasok. Terutama bahan baku yang fluktuasi harganya tinggi dan yang bersifat musiman. Biasanya saat melimpah, harga akan miring. Sebaliknya, bila tidak ada barang, jadi mahal. Anda mesti punya terobosan metode mengolah dan menyimpan agar bisa tahan lama, sehingga dapat membeli dalam jumlah banyak agar harga jadi lebih murah. Apabila Anda mendapat harga paling murah, tapi pembayaran harus tunai, coba pelajari kesanggupan likuiditas arus keuangan dan kelancaran perputaran persediaan. Kalau perputaran uang dan barang itu seminggu sudah bisa cair lagi, Anda boleh mempertimbangkan penghematan selisih harga. Sejatinya, harga kredit akan lebih mahal karena ada beban biaya bunga, bukan? Ide ini mungkin agak radikal, tapi Anda boleh merenunginya bagaimana menerapkannya sesuai skala bisnis dan rencana pengembangan bisnis Anda. Yang saya maksud adalah strategi bagaimana memutus ketergantungan pengadaan beras, ikan, sayuran dari supplier dan memenuhi kebutuhan bahan baku itu secara mandiri. Ya, Anda lah supplier untuk bisnis Anda sendiri. Terdengar agak gila ya? Menurut saya tidak. Presiden Jokowi sudah mewujudkan mimpi Indonesia bebas ketergantungan impor beras dengan membangun food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Restoran Solaria bahkan sudah memulai inisiatif food estate 10 tahun lalu. Melalui Strategic Business Unit, anak perusahaan mereka menanam padi dan kedelai, juga bertambak ikan nila dan patin. Solaria bukan sekedar memenuhi kebutuhan 250 ton beras sebulan untuk seluruh outletnya se-Indonesia, sekaligus mewujudkan strategi pengembangan usaha mereka ke bidang agribisnis yang masa depannya tidak kalah cemerlang dibanding restoran Solaria. Anda bisa mulai membangun food estate di tanah kelahiran kampung halaman. Adanya jalan tol lintas Jawa Sumatera menjadikan transportasi lebih cepat dan murah. Di samping memperoleh efisiensi food cost karena tidak terbebani harga supplier, Anda mendapat pengembalian investasi dari penjualan bahan baku itu ke restoran lain. Artinya, Anda memperoleh 2 keuntungan sekaligus. Itulah ide cemerlang bos Solaria. Zaman sekarang, membudidayakan udang lobster saja dapat menggunakan kolam terpal. Apalagi kalau cuma ikan gurame, nila, patin, lele. Dan hebatnya lagi, kolam terpal itu bisa dibangun bertingkat seperti hotel. Anda sekaligus memiliki unique selling proposition makanan sehat bila menyajikan sayuran organik hasil menanam sendiri menggunakan sistem pipa pengairan hidroponik. Nanti Anda boleh merenungi hal tersebut. Sekarang kita lanjut dulu pembahasan langkah kecil berdampak besar dalam mengendalikan food cost berikut ini.
Apakah Anda memiliki daftar menu untuk penawaran kepada customer? Seringkali waiter melakukan suggestive selling sesuka dan sekenanya. Kadang, karyawan kitchen suka meminta waiter menawarkan menu yang bahan bakunya berlebihan atau mendekati batas akhir masa penyimpanan. Inisiatif suggestive selling untuk meningkatkan pendapatan penjualan tanpa disertai analisa dampak negatif terhadap food cost adalah pekerjaan mubazir. Perhatikan tabel ini. Menurut Anda, sebaiknya waiter menawarkan produk menu yang mana? Ups, keliru. Hati-hati Anda terpancing. Semakin banyak menjual menu A dan C, semakin merugikan food cost dan profit. Seharusnya waiter menawarkan menu E, bukan menu B atau D, walau salesnya sama, karena tingkat keuntungan paling baik di antara rata-rata semua menu. Untuk itu Anda perlu memberitahu waiter menu mana yang mesti ditawarkan. Cukup beritahu nama menunya saja. Tidak perlu perhitungan seperti itu. Mereka tidak perlu pandai berhitung, tapi harus disiplin menjalankan misi itu. Sekarang Anda memahami kompleksitas mengoptimalkan keuntungan ternyata bukan sekedar menaikkan harga atau mengurangi porsi penyajian. Apakah selama ini Anda tahu berapa food cost aktual bisnis Anda? Berapa persen penyimpangan dari standar seharusnya? Apabila Anda belum tahu, sebaiknya Anda tonton video yang ini. Sekarang, saya hanya akan menjelaskan penyimpangan yang Anda harus waspadai. Mengapa food cost aktual Anda lebih tinggi dari seharusnya? Sederhana saja, pemakaian bahan baku tidak berimbang penerimaan uang penjualan. Anda perlu mewaspadai banyaknya kasus penyimpangan, mulai dari kelalaian hingga kecurangan, dari yang tercatat hingga yang terabaikan. Intinya adalah kelebihan penggunaan barang. Anda perlu memiliki catatan penjualan menggunakan sistem POS kasir, termasuk arus keluar masuk barang dengan menggunakan program inventory. Melakukan stok opnam setiap bulan atau 2 mingguan dan memastikan arus barang sebanding arus keuangan di outlet dan gudang pusat. Anda perlu mulai menerapkan teknologi seperti sistem POS dan software lain untuk mendukung efisiensi bisnis Anda. Tonton video ini untuk gambaran jelas mengenai hal tersebut. Pembuangan bahan makanan merupakan pemborosan yang sering terjadi di dapur. Anda perlu mencermati hal itu karena dapat menjadi beban biaya food cost. Bermula dari standar specification pembelian bahan baku yang tidak jelas hingga jumlah porsi penyajian yang tidak tepat. Karyawan yang membuangnya akibat rusak kelebihan persediaan, hingga terbuang di piring karena customer tidak habis mengonsumsi. Paling tidak, Anda perlu menyiapkan 3 alat bantu ini untuk karyawan bekerja. Sistem permintaan barang, tabel jumlah persiapan, dan jadwal waktu pemasakan. Pengadaan bahan baku dilakukan oleh 2 pihak, pengguna dan pembeli. Keduanya mesti paham berapa banyak yang diperlukan dan seperti apa spesifikasinya. Food waste timbul karena karyawan tidak memahami pedoman kerja tersebut. Untuk standar specification, tadi saya sudah terangkan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menghitung perkiraan permintaan bahan baku. Karyawan kitchen seringkali bermasalah dalam mengelola persediaan bahan baku. Kadang kelebihan sehingga rusak dan terbuang, kadang kekurangan atau kehabisan persediaan.
Mereka memesan barang berdasarkan kesalahan, trial and error. Kalau kemarin kekurangan, sekarang ditambahkan. Kalau kemarin kelebihan, ya dikurangi. Seperti tebakan saja, tanpa ada dasar perhitungan. Sistem order per juta sales boleh Anda ajarkan kepada mereka. Sederhana saja. Kalau target sales besok katakan 10 juta, maka mereka dengan mudah memesan bahan baku lebih pas. Sistem order ini sejalan dengan motivasi mengejar insentif sales target, karena mereka tahu berapa sales yang harus dicapai dan berapa banyak bahan baku yang mereka harus persiapkan. Anda cukup membuat tabel per juta itu dan mengumumkan berapa sales target. Karyawan senang hati mempersiapkan semua kebutuhan untuk meraih insentif mereka sendiri. Bagaimana membuat tabel seperti itu? Silakan tonton video yang ini. Sekali lagi, Anda yang rumit menghitung, tapi karyawan mudah bekerja. Mereka tidak perlu pandai berhitung, yang penting disiplin melaksanakan. Lanjut pembahasan serving portion dan pre-pack central kitchen. Dapat Anda tonton di video yang ini dan yang ini. Anda perlu melibatkan karyawan bertanggung jawab dalam mengelola food cost. Sebelumnya, Anda harus memberikan pelatihan, baik pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan. Berikan mereka ganjaran yang sebanding untuk setiap hal positif maupun negatif, berupa pujian dan insentif, atau hukuman dan denda. Anda tidak bisa sekedar memandangi angka laporan food cost, tetapi Anda juga tidak mesti menunggui dan mengawasi mereka bekerja. Berikan mereka kompetensi dan kesempatan untuk menunjukkan prestasi. Sampai di sini, dapatkah Anda memahami pentingnya mengelola food cost untuk mendapatkan keuntungan optimal tanpa mesti menaikkan harga? Untuk lebih sempurna Anda mengoptimalkan keuntungan, kita akan lanjut pembahasan dimensi mengelola harga di video yang ini. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan upload video terbaru dari saya membahas banyak hal menarik lainnya. Sampai bertemu di video tersebut. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Harlem Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.